A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi M. Sudirman kelas 6 yang mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, bagus panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengisi pembelajaran ini walaupun lewat media online. Mudah-mudahan sedikit memberikan manfaat bagi kita semua dalam memahami materi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian kelas 6, pelajaran yang pertama ini kita akan membahas masalah materi pengertian istighfar. Kalimatnya berbunyi Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim disebut kalimat istighfar. Istighfar atau astaghfirullahaladzim adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang penting untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan kesalahan dalam kehidupannya. Arti dari kalimat astaghfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah. Karena itu setiap detik jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah. Namun dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, kemudian menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi, dan langsung ditutup dengan perbuatan baik. Ingat, kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam kehidupan kita. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim merupakan bentuk taubat seseorang. Yang ke-B, luasnya ampunan Allah. Manusia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu dosa besar atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentu harus minta maaf kepada Allah maupun kepada manusia. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa, di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya
dilakukan setelah bersalah dan berdosa, dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat. Langsung kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai tata cara meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan kepada manusia, di samping membaca istighfar juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Langsung saja, rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati pada diri kita, maka akan mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, kesenjangan atau keterbatasan diri. Sikap seperti ini dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti bisa dibaca lagi di bukunya, kemudian langsung ke poinnya saja ya. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati, di antaranya 1. Tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. 2. Menjunjung tinggi kebenaran. 3. Tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin. Ringan tangan, suka membantu, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain. Hikmah kita membaca istighfar, yaitu hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya, diberikan kelapangan rezeki, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita sering membaca kalimat istighfar setiap hari, dimanapun berada, sebanyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dilindungi Allah. Meniru sikap Rasulullah yang setiap bangun tidur beristighfar 70 kali. Bahkan di dalam hadis lain ada yang menyatakan Nabi selalu beristighfar 100 kali. Padahal Nabi adalah manusia yang maksum dan dijamin masuk surga. Maksum itu artinya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Ayo kita sering-sering membaca kalimat istighfar. Demikian anak-anak untuk pelajaran akidah akhlak yang pertama ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak Agus akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.